kalau misalnya lemah ya gak usah dikuat-kuatin gitu. Itu itu gak mudah. Gue berada di titik itu tuh itu adalah titik dimana gue ngerasa kayak tolong dong balikin Wiwin yang gak seperti ketika gue kayak merasa life in impel down itu. Gue tuh cuma pengen dipeluk loh gitu. Gue cuma pengen waktu dan kalian bisa peluk gue, itu rasanya kayak udah berharga banget buat gue. Gue gak sadar bahwa waktu itu gue sudah mengalami yang namanya anxiety attack gitu kan. Gue dulu tuh sering banget kayak mukul tangan gue ke tembok gitu kalau waktu itu sekitar bulan Februari 2020 gue memutuskan untuk memeriksakan diri gue, konsultasi ke salah satu rumah sakit dengan psikiater, dimana gue ingin tahu, gue tidak ingin mendiagnosa diri gue sendiri atau self diagnose terkait mental illness yang gue alami waktu itu. Nggak mudah sih untuk memutuskan ke psikiater atau memberanikan diri untuk ingin tahu apa sih yang ya gue ini kenapa sih gitu kan. Karena jujur sebelum gue melakukan konsultasi, kalau gue tarik waktu beberapa bulan ke belakang, di situ memang kondisi mental gue itu sangat-sangat berantakan sekali ya, terkait masalah kerjaan, masalah percintaan, yang membuat gue ngerasa depresi aja waktu itu. Gue lost berat badan gue sekitar 10 kg dalam waktu 1-2 bulan, dan itu cukup drastis sekali. Dan akhirnya ya aku memutuskan untuk periksa atau konsultasi dengan psikiater. Ada beberapa teman atau kerabat yang menanyakan, apa sih Win, triggernya apa sih, yang lo rasain apa sih gitu kan, terkait dengan mental illness yang lo derita itu gitu kan. Gue pun kadang juga gak bisa menjawab terkait alasan kenapa gue bisa seperti itu ya, dalam artian gini, kalau gue mengilustrasikan kondisi yang gue alamin, contohnya ibarat gue mandi aja. Kalau misalnya gue pada saat itu bisa mengingat, maksud gue pada saat itu gue mengingat masa lalu gue atau kejadian-kejadian yang menurut gue tuh sangat menyakitkan, membuat gue kecewa, itu gue bisa langsung nangis. Atau pada saat gue lagi ngobrol sama teman-teman gue, dimana di situ situasinya kayak biasa aja gitu, bercanda, ketawa ketiwi dan sebagainya, tapi tiba-tiba gue bisa langsung kayak diem, kayak gak ada ekspresi, diem kayak bengong gitu, kayak banyak pikiran. Gue juga gak ngerti kenapa gue tiba-tiba seperti itu gitu loh. Dan itu hal-hal yang beberapa kali itu sering jujur, dari sekian lama gue pengen sharing ke kalian tentang pengalaman atau hal yang gue alami terkait mental illness atau gangguan mental yang gue alami selama ini. Cukup membuat gue berpikir terlalu lama, tapi pada akhirnya gue memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada kalian dengan tujuan sharing tentang gangguan mental itu apa sih, seberapa bahaya terhadap orang yang mengalami gangguan mental tersebut,
Karena jujur ya, dari apa yang gue alamin di lingkungan sekitar gue, yang gue tahu gak banyak orang-orang yang tahu dan bisa mengerti terkait gimana caranya untuk nge-treat orang-orang yang mempunyai mental illness ini atau gangguan mental. Dari hasil diagnos psikiater yang waktu itu memeriksa gue, beliau menyimpulkan bahwa gue terdiagnos bipolar gejala efektif 1 itu di awal tahun 2020, dimana setelah itu gue mengkonsumsi obat yang diberikan dari dokter gue. Sebenarnya ini gak boleh, mungkin gue gak tahu ya, harusnya sih gue itu rutin konsul ke dokter, cuman gue lebih memilih untuk mencari alternatif. Pada saat itu gue lebih memilih untuk berhenti mengkonsumsi obat, dan gue memilih yoga atau meditation. Ya itu sangat berat ya buat gue untuk bisa memulai itu semua, karena ternyata di olahraga tersebut itu sangat bisa memperlihatkan dari sisi psikologis gue yang sebenarnya itu seperti apa. Karena pada saat yoga dan meditasi, dua hal ini menurut gue memang harus benar-benar fokus. Jadi salah satu gejala yang gue alamin itu adalah gue ini tipikal orang yang susah fokus. Gue sangat kesulitan banget untuk fokus dalam menangkap sesuatu hal gitu ya kan. Tetapi bukan berarti gue tidak bisa melakukan hal itu. Gue agak sedikit membutuhkan waktu yang mungkin di atas rata-rata orang normal bisa memfokuskan dirinya untuk bisa cepat menangkap apa yang harus dia lakukan. Jadi pada saat gue melakukan treatment itu, gue ngerasa kayak perang dengan mental gue gitu kan. Jujur pada saat pengalaman gue, pada saat gue pertama kali yoga, ikut kelas yoga, di situ yang gue rasakan adalah pada saat ada sesi meditasi di akhir. Memang sangat sedikit sih kalau di kelas yoga yang pernah gue ikutin ya. Di situ pada saat gue memejamkan mata, di situ kondisi mental gue tuh psikis gue tuh kayak memberontak gitu loh. Gue mengingat sesuatu hal yang sangat menyakitkan, sehingga waktu itu gue langsung kayak nangis, gue histeris, gue bangun dari proses meditasi itu. Ya it work gitu loh. Buat gue itu memang olahraga yang pas, salah satu olahraga yang pas, atau salah satu treatment yang pas untuk diri gue. Gue menarik diri gue beberapa tahun ke belakang. Maksudnya seperti ini, gue menarik diri gue dari mulai gue bisa mengingat masa kecil gue, paling kecil, di usia gue paling kecil, ya kan. Di situ gue start dari pada saat gue sekolah. Gue masih ingat banget dimana gue ini sudah menerima perlakuan bullying dari waktu gue masih TK. Cuman waktu itu kan istilah bullying itu masih belum booming ya. Itu di sekitar tahun 1999 kalau nggak salah. Gue TK, gue nggak pakai playgroup ya waktu itu, gue langsung TK setahun. Dimana di situ tuh gue sudah mengalami bullying dari teman-teman gue. Sebenarnya nggak banyak sih, maksudnya teman gue gitu. Di situ gue masih ingat banget tuh teman gue melakukan hal fisik ke gue, maksudnya kayak gue ditendang, gue namanya anak kecil ya, kayak istilahnya itu kayak suka menyebut-nyebut nama orang tua kita gitu kan. Di situ tuh kayak I feel so broke gitu loh once mereka melakukan hal seperti itu, melakukan
hate speech ke gue ya kan. Terus gue sampai didorong, dan itu juga berlangsung sampai gue SD ya kan. Gak cukup sampai di TK dan SD aja, gue di waktu SMP juga melakukan bullying lanjutan dari teman-teman gue gitu kan, dimana waktu itu gue mengalami hal yang apa ya, namanya juga anak sekolah gitu kan. Jadi waktu itu tuh setahu gue ada temen gue yang sepertinya suka sama gue gitu kan, cuman gue tuh risih gitu loh. Zaman itu tuh gue masih kayak nggak terlalu mengenal cinta lah ya gitu kan, kayak apa sih cinta monyet gitu kan. Nah di situ kesalahan gue adalah terhadap si yang suka sama gue ya, gue tuh bilang gue udah punya cowok gitu kan. Gue ngakunya seperti itu, anak kelas 3 gini. Nggak taunya dicarilah sama dia gitu kan, sama si teman gue yang suka sama gue nih. Singkat cerita, gue nggak ngerti ya laki-laki gitu kan. Yang gue tahu mereka berantem gitu kan. Dari situ dia tuh kayak ngehasut teman-teman gue untuk apa sih, kayak oh gara-gara si Wiwin nih kayak gini gitu kan. Terus kayak tetap hate speech sama gue, kayak teman-teman tuh ngebenci gue gitu kan. Lebih kalau di SMP tuh lebih ke hate speech lebih ke hate speech gitu kan. Apa namanya, mereka melakukan atau melontarkan kata-kata yang nggak pantas ya buat gue gitu kan. Ya intinya gue diledekin terus lah di situ, sampai pada akhirnya di situ ada di suatu momen gue itu nangis histeris ya kan di rumah. Waktu itu di rumah dinas bokap gue, karena gue sempat pindah juga dari rumah yang gue tinggalin dari gue kecil, dimana gue di situ harus ikut orang tua gue yang harus pindah ke rumah dinas. Di situ gue nggak punya tetangga, jadi gue kayak ya udah hari-hari gue aku sama mama gue, sama ayah gue gitu kan, sama keluarga aja sih karena nggak ada tetangga gitu kan. Di situ tuh gue kayak hari-hari gue tuh kayak apa ya, I feel so lonely gitu. Thanks God-nya di SMA ini gue nggak ngalamin kayak bullying atau apa sih, cuman kayak aku dampak dari atau akibat dari pada saat gue di SMP itu dilakukan seperti itu. Jadi gue di SMA tuh cenderung kayak tertutup gitu loh. Lu bayangin ya, dari yang awalnya gue kecil tuh aktif banget ya kan, dari gue TK SD yang gue bilang tadi gue dominan ya kan. Terus gue mendadak kayak kondisi psikis gue tuh kayak nggak barbar gitu loh, jadi kayak pendiam dan sebagainya, sempet gitu loh di fase-fase itu. Cuman gue tetap menjadi seorang Wiwin yang selalu kayak periang, suka bercanda dan sebagainya. Tapi dari sisi barbarnya, dari sisi dominannya gitu, itu lambat laun itu akhirnya turun gitu kan. Nah, gue lanjut pada saat kuliah, ya disinilah gue mengenal dunia percintaan, gue mengenal laki-laki dan sebagainya, dimana ada kejadian-kejadian yang menurut gue itu kok gue jadi kayak gini ya gitu. Gue jadi mikir kayak kok ini gue aneh banget sih gitu kan. Jadi gue itu kayak apa ya, jadi ada satu momen dimana gue tuh berantem gitu kan. Di sini tuh gue kayak apa ya, ini beberapa kali dan mungkin sering lah ya. Jadi gue tuh kalau berantem itu kayak gue nggak sadar bahwa waktu itu gue sudah mengalami yang namanya anxiety attack gitu kan. Jadi gue tuh selalu panik duluan gitu kan. Gue ngerasa waktu itu kepanikan gue tuh di atas rata-rata orang normal. Kenapa? Ketika gue mendengar sesuatu yang membuat gue tuh feeling broke gitu kan, kayak langsung sedih gitu kan, kecewa, kayak takut, wah dia marah gini, itu gue tuh langsung nangis histeris. Even kayak misalnya gue lagi nyetir mobil, gue tuh bisa nangis teriak-teriak sendirian, itu sering banget. Kayak di jalan raya ya kan, gue nangis ya kan, gue marah-marahin diri gue sendiri, gue maki-maki diri gue sendiri. Itu kayak gue tuh nggak sadar gitu loh bahwa waktu itu tuh gue ngalamin hal itu gitu kan.
Bahkan sampai uh, gue dulu tuh sering banget kayak mukul tangan gue ke tembok gitu kalau misalnya gue ngerasa kayak kecewa, sedih, marah, kesel, atau apapun itu yang membuat gue jadi kayak ya kesel gitu ya, yang mana itu juga triggernya gue juga nggak ngerti jelas gitu loh. Kadang memang ketika gue misalnya kesel gitu kan, sedih gitu kan, atau ya tiba-tiba kayak gue tuh kayak mengingat sesuatu di masa lalu gue, atau mengingat hal-hal yang membuat gue jadi sakit, itu tuh kayak gue kayak langsung ya udah langsung tangan gue tuh gue tonjokin ke tembok gitu loh. Dan itu kayak spontanis aja gitu loh, gue nggak ngerti, nggak sadar bahwa hal itu tuh itu berbahaya gitu loh untuk dari sisi mentalitas seseorang gitu kan. Ya, gue mengalami di fase, gue menamakan itu apa ya, gue menyebutnya forbidden love, karena gue juga gak ngerti kenapa gue bisa secinta itu sama seseorang di masa lalu gue. Dan gue selalu kayak apa ya, menceritakan hal ini kepada orang-orang terdekat atau orang yang gue kenal gitu kan, terkait kisah gue ini, bukan untuk apa-apa ya, tapi ya gue juga nggak ngerti, mungkin it's supposed to be called true love kali ya. Jadi gue itu kayak ngerasa kebingungan gitu loh, kayak kenapa sih harus dia, kenapa sih gue jadi kayak gila gak sih gue tiap hari mikirin dia gitu loh, even gue gak tahu dia mikirin gue apa enggak gitu loh. Gue kenal dia dari sebelum dia deket, bukan deket sih, tunangan, sampai dia nikah dan sebagainya. Di situ gue mengalami fase yang sangat berat untuk bisa menghandling perasaan dan mental gue, untuk meyakinkan bahwa all is well, untuk meyakinkan bahwa Win bukan dia orangnya gitu. Tapi gue kayak waktu itu tuh kayak gimana sih, hati gue masih ngomong iya, gue sayang sama dia, gue cinta sama dia, tapi pikiran gue ini dengan sadarnya, dengan bijaknya mengatakan you have to leave him gitu loh, karena you deserve better gitu kan. You have been married already pada saat itu ya kan. Gue mencintai dia itu jadi sebelum dia nikah, kita kenal, kita deket. Ya totally itu sekitar 4-5 tahun lah ya, total gue mencintai dia. Anggota keluarga yang tahu, gue gak ngerti ya kalau keluarga besar gue tahu apa enggak. Cuman yang jelas pada saat itu, sebelum gue memutuskan untuk ke psikiater, gue sempat ngobrol sama kakak gue. Gue ngasih tahu kakak kondisi gue begini. Memang pada saat itu posisinya memang bertepatan gue mau resign dari salah satu company atau tempat kerja gue dulu. Kali tahu bahwa gue terdiagnos bipolar, gejala afektif 1 pada saat itu, yang pertama adalah gue lega, artinya lega itu tidak meraba-raba lagi gue kenapa seperti itu. Gue lega, gue akhirnya tahu permasalahan apa yang ada dalam diri gue, dan di situ gue prepare untuk supaya kedepannya gue gimana ya, lebih bisa menghandle atau mengkontrol mental gue, psikis gue ketika gue lagi down, supaya nggak terlalu histeris pada saat gue nangis. Banyak hal-hal yang kayak apa ya itu emang nggak mudah sih, nggak mudah untuk istilahnya tuh ngejalanin hari-hari gue setelah gue tahu hal itu. Kayak gue tuh pengen ada apa ya, hal-hal yang menurut
waktu itu jauh lebih baik, berangsur-angsur membaik dari sisi keadaan gue, kondisi lingkungan gue bisa accept gue seperti ini, kondisi gue yang seperti ini itu nggak mudah sih. Dan apa ya, it's very hard. Bahkan gue ngerasa kayak beberapa orang yang pernah deket sama gue tuh kayak sempat gue tuh berpikir kayak bertanya-tanya gitu kan, mereka mau nggak ya terima kondisi gue yang seperti ini, kayak udah nggak pede duluan gitu. Sempat ada pikiran yang seperti itu, tapi di sisi lain gue menunjukkan kelebihan gue, skill gue untuk apa ya, menutupi kekurangan gue gitu kan. Tapi gue tetap open dengan orang-orang yang pernah deket sama gue. Ini loh aku, kondisiku seperti ini, kamu terima atau enggak? Better I told you di awal gitu kan, daripada kamu nanti sudah berjalan jauh dengan saya tapi ternyata kamu kaget dengan kondisi saya yang mungkin tiba-tiba aneh gitu kan kamu ngerasanya. Jadi ya aku selalu menjelaskan ke orang-orang yang pernah dekat sama saya terkait kondisi mental saya seperti apa. Self loving itu adalah salah satu bentuk yang gue terapin ke diri gue. Gue mulai melakukan hal-hal positif untuk diri gue. Hobi apa, passion gue apa. Karena selama ini gue ngerasa kayak ngekill waktu gue itu dengan kerja sih. Terkadang gue kalau misalnya memang dituntut kondisi dimana gue bisa kerja sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, gue lanjutin di rumah, even hanya sekedar buka-buka email, atau memang ada sesuatu yang memang harus gue kerjakan, ya itu kemarin gue seperti itu. Dan untuk sekarang ini gue masih berusaha untuk mengurangi hal itu. Maksudnya bukan mengurangi jam kerja gue ya, tapi kayak misalnya kerja sampai larut pagi kan juga nggak bagus tuh. Untuk dari sisi kesehatan fisik juga nggak bagus, dari sisi kesehatan psikologis juga nggak bagus gitu kan. Gue masih berusaha untuk mengkontrol diri gue. Gue cukup enjoy the process, all the things yang sudah terjadi dalam hidup gue. Gue tetap mensyukurinya. Gue kayak sekarang tuh kayak berada di fase ya udahlah gitu. Sekarang yang dirasakan apa ya, gue lebih kayak banyak diam sih sekarang. Gue gak ngerti ya jiwa-jiwa, apakah sebagian besar orang bipolar itu mempunyai jiwa overthinking yang sama kayak gue, selalu kritis dalam menilai seseorang, tapi ya tetap menemukan atau menjalani kesalahan yang baru, kesalahan yang lama. Banyak hal sih, banyak hal yang gue alamin sampai di titik sekarang. Yang jelas sih gue ngerasanya sekarang itu I feel better ya, kayak gue nggak terlalu yang kayak suka nangis nggak jelas, histeris gitu. Gue lebih bisa mengkontrol diri gue. Satu hal yang gue yakinin bahwa the best medicine is myself. Gue berpikir bahwa ya obat dari segala obat yang bisa menyembuhkan gue ya diri gue sendiri. I set up my mindset ya. Gue cuma pengen waktu dan kalian bisa peluk gue, itu rasanya kayak udah berharga banget buat gue gitu. Sempat berada di fase itu gitu kan. Gue juga sempat ngerasain kayak gue gak pengen ketemu orang, gue sendirian gitu. Gue baca buku, menghabiskan waktu gue baca buku di balkon, gak kemana-mana. Ya udah, alur gue cuma kerja pulang di rumah udah gitu.
komunikasi dengan orang. Itu udah gue lewatin juga. Gue di sini dari nol, di Jakarta sendiri, sebatang kara, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, tapi gue di sini banyak teman. Gue berterima kasih kepada semua orang yang sudah mensupport gue dari sisi mentalitas, karena waktu itu gue sempat berada di fase kayak ketika gue kayak merasa life in impel down, itu gue tuh cuma pengen dipeluk loh gitu. Itu itu gak mudah. Gue berada di titik itu tuh itu adalah titik di mana gue ngerasa kayak tolong dong balikin Wiwin yang gak seperti ini gitu. Waktu itu gue cuman pikiran sadar gue tuh memohon seperti itu ke diri gue sendiri. Gue ke depannya gue bisa jauh lebih sehat kondisi mental gue bisa lebih bisa menerima, legowo dengan apapun yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Karena hidup itu gak mesti selalu dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Untuk kondisi mental gue di saat-saat dulu tuh gue ngerasa kayak feeling sumpruk banget, itu karena gue tuh selalu berharap, banyak harapan yang ternyata itu yang membunuh kondisi mental gue sendiri. Jadi gue lebih kayak prepare untuk diri gue, untuk lebih siap to face anything yang ada di dunia ini yang tidak menutup kemungkinan bisa datang sewaktu-waktu ke gue. Kebaikan, keburukan yang gue gak pernah tahu, men, itu datangnya kapan. Buat kalian yang masih sehat kondisi mentalnya, cintai hati dan pikiran kalian, terus berpikir positif dan melangkah positif. Gak apa-apa kalau misalnya lemah, ya gak usah dikuat-kuatin, kita nikmatin, jalanin, tapi jangan berlarut-larut, karena hidup ini cukup indah kalau kita tahu bagaimana cara kita menikmati dan mensyukurinya. Trust me.